صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make samping gak make sempak, ke kuping kurang kompak. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasofa jatuhul aliyah bisifatil kamaliyah minha siddiq tabligh amanah fatonah wa ala alihi dawisiyadah wa sahbihi albaroroh amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man awdama maulidihi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al hadis wa qala fi kitab sulamun awaraq fi sarhi samsiyah wa ba'du falama bitipakin ahlil aqli wa itbaqil dawil fadli anal uluma siyamal yakiniyati a'lam matalib wa hal manakib wa anna asahibuha asrafatas tisolan bil ukulil makiyah wa asra'ut tisolan bil ukulil makiyah. Wa qala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddasallahu sirrah la yanbaghi li fakirin ayat tasaddar wa tasaddar irsyadin nas ila an atahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Wa qala syair al-Imam Busiri abana mauliduhu antebe unsurihi yatiba mubtada'in min huwa mukhtatami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullimi la'alla rahmatar rabbi hina yasimuha ta'ti alal hasabil isyani fil kisami maulaya salli wa salim daiman abada bika khairil khalqi kullihimi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah yang maha gopur. Solawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kejujunan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ah dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan curcor rahmat terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati para kiai, para asyatid, para masyaih, para hujaj, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan Majlis Taklim Nurul Ikhlas, pimpinan Majlis Taklim Mojaun Najah, pimpinan Majlis Taklim Sababul Mustafa, pimpinan Majlis Taklim Asyifa. Mudah-mudahan alladzina lam yudkar ismuhum ta'diman wa tawqiralahum. Guru-guru kita semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, dan digampangkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tidak lupa pula yang saya hormati para aparatur pemerintah, atasan bawahan RT RW lurah. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama pemerintahan kita selalu megang sifat-sifat keadilan, sifat-sifat keamanahan, dan sifat-sifat kejujuran. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati bapak-bapak panitia acara Maulid Nabi, mudah-mudahan apa yang telah dicita-citakan, apa yang telah diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tidak lupa pula yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, tiada ungkapan yang bisa saya ucapkan melainkan kata kerinduan. Rindu bertemu dengan kalian di malam acara pengajian dalam rangka Maulidan. Di sini berdirinya saya di sini
Moal ngaji mah, apalagi mukadimah, apalagi ceramah. Sebab saya mah di kobongnya ge, di pesantrennya ge, ngaji kadang-kadang pagawean gogoleran, disuruh ceramah acara maulidan, atuh kacau pisan. Tapi tenang, saya sudah menyiapkan tentang masalah cinta yang penuh dengan kasih sayang. Bu, Pak, kalau kita membahas tentang cinta, cinta itu tidak membutuhkan, cinta itu tidak butuh status. Cinta itu tidak membutuhkan apa yang dikatakan. Ketika ada seorang lelaki dan seorang perempuan sedang tenggelam dalam lautan cinta, kata seorang lelaki apa? Berkata dia, "Wahai kekasihku, aku ini mencintaimu. Kalau kau tidak percaya, belahlah dadaku, maka kau akan tahu betapa beningnya dan jernihnya hatiku untukmu." Apa si perempuan itu menjawab apa? Kata seorang perempuan menjawab, "Wahai kekasihku, kalau kau memang benar-benar cinta padaku, maka datanglah ke rumahku. Rumahku ini jauh, kau harus melewati gunung, kau harus melewati lautan, kau harus melewati samudra, dan jalannya pun gelap." Apa jawab seorang lelaki? "Wahai kekasihku, walaupun gunung yang begitu tinggi akan kudaki, walaupun lautan yang begitu dalam akan kuselami, walaupun samudra yang begitu luas akan kulewati. Dan ingat kekasihku, kau jangan takut gelap, karena ada aku dan gelap di sana." Kira-kira ini kata-kata ini masuk akal gak? Tidak. Ini semau-maunya perkataan. Kalau orang yang sudah tenggelam dalam lautan cinta berkata semau-maunya. Kita lihat nih, kita teliti. Kalau kau tidak percaya, belahlah dadaku. Atuh kalau dibelah mah modar. Benar. Modar, ini perkataan semau-maunya. Sama seperti kita cinta kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagis nih wajir nih. Semoga Tuhan memberi syafaat terhadap diri. Kita meminta syafaat terhadap kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, aku meminta syafaat terhadapmu. Berilah aku syafaat nanti di yaumil kiamah. Kita yakin meminta ke kanjeng Rasul. Nah itu mah majaz. Hakikatnya mah tetap ke Allah. Majaz ke kanjeng Rasul, hakikat ke Allah. Cuman kalau kita membahas cinta, cinta itu perlu pembuktian dan perlu perkenalan. Jikalau seandainya apabila lamun umpama andai kata cinta tidak ada perkenalan dan pembuktian, maka cintamu dusta. Maka dari itu cinta perlu pembuktian dan cinta perlu perkenalan. Di antaranya mana agar bisa timbul rasa cinta di hati kita? Yaitu dengan mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Bu bisa timbul cinta? Cuma karena merayakan Maulid Nabi Muhammad. Karena ketika kita merayakan Maulid Nabi Muhammad, maka akan timbul pertanyaan. Apa yang dinamakan Maulid? Apa yang dinamakan Nabi? Kenapa Muhammad diberi nama Muhammad? Makanya saya mau lama-lama, cuma 3 doang menjelaskannya. Maulid, Nabi, Muhammad. Mau lama-lama, sebab saya mah kalau kata ilmu bade, alas sambil iklan, jadi saya cuma iklan doang. Ya kan namanya iklan mah cepet nggak lama-lama. Kadang sekalinya lama di-skip. Makanya saya mah nggak lama-lama. Jadi saya mah cuma membahas 3. Maulid Nabi Muhammad nih. Tuh, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Mau 3 doang saya mah. Yang pertama, apa yang dinamakan Maulid? Maulid dimustaq dari lafaz walada, yaitu fil bina mu'tal atau fil bina misal. Fil bina mu'tal atau fil bina misal yaitu ketika isim jamak dan isim makannya disewajankan dengan wajan maf'ilun, sebagaimana di dalam kitab Yaqulutea wabtalaha minakisin wa makurin wa kisbimu talin kamafrukin yain. Disewajankan dengan wajan maf'ilun, berarti walada teh jadi maulidun. Di tasrif sama santri walada yalidu wiladan wa maulidan fa walidun wajah kamuludun lid la talid maulidun miladun. Isim jamak dan isim makannya maulidun. Maulidun isim jamak dan isim makan. Rubahan yang ditasrif lagi sama santri maulidun maulidani mawalidu maulidun maulidani mawalidu. Nah ini maulidun isim jamak dan isim makan yang berarti tempat dan waktu kelahiran. Nah ambil kesimpulannya. Yang jadi pertanyaan, kapan lahir kanjeng Nabi dan di mana tempat kanjeng Rasul dilahirkan? Itu yang jadi pertanyaan. Tempat kanjeng Rasul dilahirkan dan waktu kanjeng Rasul dilahirkan. Dijawab oleh ibu-ibu pengajian malam Senin 12 Rabiul Awal
Mekah tempat lahirnya dan tempat diutusnya. Madinah tempat hijrahnya dan tempat diwafatkannya. Ya Rabbi sholli ala muhtarim min mudari wan naji na rabbana behemenal giyari. Jelas sekarang mah bahwa saya lahir Kanjeng Rasul teh Senin 12 Rabiul Awal. Dilahirkan Kanjeng Rasul yaitu di Mekah, diutus Kanjeng Rasul di Mekah, diwafatkan di Madinah dan dihijrahkan di Madinah. Ini wajib perlu dikasih tahu kepada anak-anak kalian. Ibu-ibu, wajib perlu dikasih tahu kepada anak-anak kalian yang sudah tamyiz. Apa yang wajib perlu dikasih tahu? Anna nabiyyana Muhammadan buitsu bil Makkah wa walada biha wa rufina bil Madinah wa mata biha. Itu yang wajib perlu kita kasih tahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad teh nabi kita semua. Kanjeng Nabi Muhammad teh diutus di Mekah, diutus di Mekah, dilahirkan di Mekah, diwafatkan di Madinah dan dihijrahkan di Madinah. Ini wajib kudu kita kasih tahu kepada anak kita. Kenapa? Karena agar timbul rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata syairan teh, bulan Maulid datang lagi, jadi tambah cinta kita ke Nabi yang sangat mulia. Beres Maulid. Sekarang yang kedua, Nabi. Apa sih yang dinamakan Nabi? Tuh. Apa yang dinamakan Nabi? Karena sering kita, ayo kita salawat Kanjeng Nabi, ayo kita maulid Kanjeng Nabi. Pas ditanya, Nabi itu apa sih? Kalau kata tukang silat mah kita menampol bisa, nangkis nggak bisa. Ditanya mah meneng. Makanya kudu tahu apa yang dinamakan Nabi. Nah, ketika kita bertanya apa yang dinamakan Nabi, maka akan timbul pertanyaan lagi, apakah sama Nabi dengan Rasul? Ya kan? Akan timbul pertanyaan seperti itu. Karena Nabi dan Rasul ada hubungannya, maka kita jelaskan dulu Rasul. Apa yang dinamakan Rasul? Rasul mah dijelaskan di dalam kitab Fathul Muin, yaitu karangan Syekh Jalaluddin Al-Malibari. Syekh Jalaluddin ini orang India, Malabar. Nah, ini Syekh Jalaluddin Al-Malibari mengarang kitab Fathul Muin, dijelaskan di dalam kitabnya, di muqaddimahnya sebelah kanan barisan ke-7 dari bawah ke atas. Di situ dijelaskan halaman 2, yaitu Rasul itu adalah ar-rasulu minal basari jakarun hurun uhiya ilai wa amaro bitablighi. Jadi Rasul teh keluar dari golongan manusia, seorang lelaki yang merdeka, yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu Rasul. Terus apa yang dinamakan Nabi? Nabi mah yaitu fa illam yu'maru wa amaro bitablighi. Nabi mah keluar dari golongan manusia, yang seorang lelaki yang merdeka, yang diperintahkan oleh Allah dan diberi wahyu oleh Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Itu Nabi. Jadi Rasul mah diperintahkan untuk menyampaikan, Nabi mah tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul mah wilayah, nubuwah, risalah. Itu Rasul. Nabi mah nubuwah, wilayah, tidak risalah. Nah, akan timbul pertanyaan lagi. Nabi dengan Rasul. Jadi Nabi dengan Rasul ini menurut ilmu mantek disebutnya nisbat umum khusus min mutlak. Nabi dan Rasul teh disebutnya nisbat umum khusus min mutlak. Maksudnya apa? Setiap-tiap Rasul Nabi. Tapi nggak setiap-tiap Nabi itu Rasul. Arti gak? Setiap-tiap Nabi, setiap-tiap Rasul itu Nabi. Tapi nggak setiap-tiap Nabi itu Rasul. Seperti makan. Setiap makan minum. Tapi enggak setiap habis minum kita habis makan. Kadang habis olahraga minum, kadang habis lari-larian minum. Makanya Rasul dan Nabi ini nisbat umum khusus min mutlak. Setiap Rasul Nabi, tapi enggak setiap Nabi itu Rasul. Nah, ada pertanyaan lagi. Mafhum ajengan, bagaimana pangkatnya Rasul dan Nabi? Tinggian mana di pangkat Rasul sama Nabi? Dijawab, ar-rasulu abdullu minan nabi. Rasul lebih utama pangkatnya daripada Nabi.
Berarti Rasul pangkat lebih utama daripada Nabi. Kata siapa ini? Ijma'an, kompak seluruh ulama bahwasanya Rasul lebih utama daripada Nabi. Kompak berarti kalau kompak apa? Konsensus. Kalau konsensus apa? Berarti tidak kontradiksi. Kalau tidak kontradiksi berarti apa? Sepakat seluruh ulama bahwasanya Rasul itu lebih utama daripada Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan kita ambil simpulannya. Nabi Muhammad teh Rasul apa Nabi? Nih yang kita rayakan Maulid Nabi Muhammad teh Rasul apa Nabi? Kanjeng Nabi Muhammad mah nya Rasulnya Nabi. Kenapa? Karena kanjeng Nabi Muhammad mah Rasul. Kan tadi itu ya setiap Rasul Nabi. Berarti kanjeng Nabi Muhammad nya Rasul nya Nabi. Beres tuh Rasul. Belum. Nabi teh nih Nabi. Bu. Nabi teh Nabi ini imannya termasuk iman maksum. Iman ada 5. Cuman kalau cabang iman banyak cabang iman. Di mana? Di dalam kitab Subul Iman atau dalam kitab Qawaidut Tugian banyak iman. Ini ada di atas iman itu mana Pak RT? Bukan iman itu. Jadi iman ini ada 5. Ada iman matbu, imannya para malaikat. Ada iman ada iman masum, imannya para nabi. Ada iman mahfud, imannya para wali. Ada iman makbul, imannya para ahlussunnah wal jamaah. Ada iman mauquf, imannya para muqtadiin. Cuman yang kita jelaskan di sini imannya iman nabi, yaitu iman maksum. Artinya gini, nabi dijaga dari perkara pengharaman, nabi dijaga dari perkara perdosaan. Jadi nabi mah nggak pernah melakukan dosa, nabi mah dijaga dari perkara pengharaman. Jangankan perkara pengharaman, makruh juga dijaga nabi mah. Nggak ada ceritanya nabi melakukan perkara pemakruhan, mentang-mentang nabi di luar rumah ngerokok bari ngudit disempur. Nggak ada. Ini nabi mah dijaga dari perkara pemakruhan, dijaga dari perkara pengharaman, dijaga dari perkara perdosaan. Dari hukum yang 5, haram, wajib, mubah, sunnah, makruh. Dari yang 5 nih, nabi mah berputar dalam 2, wajib, sunnah, wajib, sunnah. Kalau kita 5-5 dibabat, kadang kita melakukan haram, kadang kita melakukan makruh, kadang kita melakukan mubah. Kita mah 5-5 aja dibabat. Nabi mah wajib, sunnah. Sebab nabi mah dijaga dari perkara pengharaman, dijaga dari perkara perdosaan. Seperti kisah Nabi Isa alaihissalam ketika ada di sebuah perjalanan, turun hujan gede pisan. Brai hujan gede pisan. Nabi Isa mencari tempat untuk berteduhan. Ternyata melihat suatu ruangan, di dalam ruangan tersebut masuklah Nabi Isa alaihissalam. Ketika masuk, ternyata di dalamnya ada sesosok perempuan. Kira-kira Nabi Isa maju apa mundur? Bu, Nabi Isa maju apa mundur? Ada perempuan. Maju apa mundur Nabi Isa? Mundur. Pak Nabi mah imannya maksum, dijaga dari perdosaan, dijaga dari pengharaman. Mundur Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika mundur Nabi Isa keluar mencari tempat berteduhan, ternyata melihat gede banget goa. Masuk ke dalam goa, ternyata di dalam goa ada macan. Kira-kira Nabi Isa alaihissalam mundur apa maju? Lihat macan. Mundur apa maju? Maju Nabi Isa. Coba kalau kita bapak-bapak ngelihat perempuan nih di dalam ruangan, maju apa mundur? Maju kita mah. Ngelihat macan maju apa mundur? Mundur, terbalik kita mah. Nabi Isa mah dijaga dari perkara pengharaman, dijaga dari perkara perdosaan. Sebab Nabi mah imannya iman maksum. Beres Nabi. Sekarang terakhir Muhammad. Kenapa Muhammad diberi nama Muhammad? Bilhamili jadihi, karena akinya kanjeng Rasul yaitu Abdul Muthalib diberi ilham oleh Allah untuk memberi nama Muhammad, yaitu dengan nama Muhammad. Lafaz Muhammad, kalau kita lihat lafaz Muhammad nih, lafaz Muhammad ini termasuk alam manful, minismil maful, yang dimudaafkan, yang ditikelkan, yang dipakai untuk orang yang banyak kelakuan terpuji. Jadi Muhammad teh terpuji, malah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi semua memuji baginda kita, yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua memuji. Lafaz Muhammad ini mudah-mudahan dengan kita ngejelaskan lafaz Muhammad, kita semua diberi syafaat oleh beliau nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena apa? Karena ada kisah, Bu. Ada kisah seorang guru dan murid, yaitu Imam Sibaweh dan Imam Khalil. Jadi Imam Sibaweh ini murid, Imam Khalil guru. Nah, guru dan murid ngerebutkan lafaz Allah.
Lapan Allah direbutkan ini sama guru sama murid. Kata Imam Khalil, lapan Allah tidak bisa diasalkan. Kata Imam Sibaweh, bisa diasalkan. Kata gurunya nggak bisa. Ayo nih merebutkan lapan Allah, guru dan murid teh. Kata Imam Sibaweh, lapan Allah bisa diasalkan. Lapan Allah teh bisa diasalkan, asalnya ilahun. Terus ditempelkan alif lam jadi al ilahun. Buang hamzah hamzah kedua jadi, terus buang hamzah kedua, terus dimudoakan atau diidghamkan jadi Allah. Nah, ini kata Imam Sibaweh bisa diasalkan. Kata Imam Khalil tidak bisa. Apakah ada yang salah? Tidak. Masing-masing mempunyai dalil, masing-masing mempunyai elat. Jangankan lapan Allah, Imam Sibaweh dan Imam Khalil mah alif lam nih, alif sama lam didebatkan itu guru sama murid teh. Merebutkan lapan alif lam. Di mana penjelasannya? Di kitab Alfiyah. Di dalam kitab Alfiyah dijelaskan tentang masalah apa alat yang marifatkan. Ketika ada masalah, apa sih alat yang memarifatkan? Menurut Imam Sibaweh yaitu lam. Menurut Imam Khalil yaitu alif lam. Nah, ini berdebat. Wah, kata saya alif lam, kata Imam Sibaweh lam. Kenapa Imam Sibaweh mengatakan lam? Karena hamzahnya termasuk hamzah wasol. Kenapa Imam Khalil mengatakan alif lam? Karena hamzahnya termasuk hamzah koto. Kalau hamzah wasol mah kata di dalam aja maksudnya apa? Subutuha bil ibtida qadil tujim ka hajpiha bidar jiha ma'al kalim. Nah, ini guru dan murid ngerebutkan lapan Allah. Kalau kita ngerebutkan utang, ngerebutkan harta, ngerebutkan warisan, ngerebutkan arisan. Kalau kita mah ini guru dan murid merebutkan lapan Allah dengan sebab merebutkan lapan Allah sampai diberi rahmat oleh Allah guru dan murid. Mudah-mudahan di sini kita menjelaskan lapan Muhammad semua diberi oleh kanjeng Rasul, yaitu syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matakan maulid teh Bu bahagia, ngadakan acara teh kudu bahagia. Kenapa? Karena wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla. Bukan hanya makhluk yang di bumi, makhluk yang ada di langit, ahli-ahli langit menyambut ketika datangnya hari dilahirkannya kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu bahagia lahirkannya Rasulullah, kudu semangat. Entong standar satu wae begini, yang di pojok-pojok mah. Begini, tuh standar satu wae kudu semangat, kudu bahagia ketika dilahirkan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau setiap ada ngadakan acara maulid, Bu, nih kalau ada ngadakan acara maulid Cimang Wates hadir. Di situ pete ngadakan acara maulid hadir. Atuh jasadnya nggak hadir, donasinya hadir. Betul. Donasinya hadir, kalau jasadnya nggak hadir. Kalau donasinya nggak hadir, jasadnya tuh hadir. Ini mah jasad nggak hadir, donasi nggak hadir. Kacau. Kudu aku donasi hadir atau donasi nggak hadir atau jasad hadir. Ini mah dua-dua yang nggak hadir. Malah di belakang ngomongin, ih maulid apaan, maulid itu bid'ah, nggak ada dari sononya. Maulid itu haram, nggak ada dari sononya. Bukan nggak ada dari sononya, uangnya belum ke sono. Mantakan ke sono. Kenapa dulu nggak ada acara maulid? Karena Anudinnya nggak ada, jadi nggak di print kayak gini. Kalau Anudin dari dulu ada, pasti di printin begini. Al Habib Muhammad Alwi Al Maliki telah berkata di Annal Maulid sholatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya maulid ini mendorong untuk memotivasi agar kita bersolawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti teh maulid teh untuk mendorong kita supaya sholawat ke kanjeng Nabi. Berarti gampang. Kalau orang yang mengharamkan maulid sama saja dia mengharamkan solawat. Siapa orang yang mengharamkan solawat sama saja dia mengharamkan surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti maulidnya untuk mendorong kita solawat kepada kanjeng Nabi. Bu, kalau kita membahas solawat, sedikit membahas solawatnya, sebab waktu udah malam dikit di dalam kitab Abdulus Solawat, solawatnya jumlahnya 12.000. Cuman kalau dijelaskan semua saya nggak apa. Satu di antaranya jeger solawatnya yaitu solawat nariyah. Itu jeger solawat nariyah. Nariyah ini solawat dari Maroko. Solawat dari Maroko ini nariyah teh yang dikarang dari mazhab Imam Maliki. Ini solawat nariyah teh. Tadiannya bukan nariyah, tajiah. Kenapa di sini nariyah? Karena dulu nulisnya bukan pakai
Nggak ada apa dulu, nggak ada komputer, nggak ada apa HP. Dulu mah pakainya apa? Pakai mangsi, pakai pena. Karena waktu semakin lama, taknya titik taknya hilang satu jadi nun, titik z-nya hilang satu jadi ro. Tadi yang ataziah jadi nariyah. Nariyah teh api, si jago merah. Ketika si jago merah sudah membakar sesuatu perkara, lekas apa? Lama. Lekas. Maka ketika kita sholawat nariyah, maksud kita bakal hasil, dilekaskannya hasil. Cepat dihasilkannya gitu. Kalau kita mau sholawat nariyah. Aku saya mah dari dulu bu, sholawat enggak pernah diijabah. Kata bapak nih, saya mah dari dulu sholawat enggak pernah diijabah. Kata ibu-ibu, saya mah dari dulu sholawat enggak pernah diijabah. Jangan salahkan sholawatnya, bu. Jangan salahkan sholawatnya, salahkan diri kitanya. Kenapa salahkan diri kitanya? Ini mah coba mengingatkan ya, mengingatkan. Innallaha la yaqbalu du'a alahnin. Sesungguhnya Allah tidak bakal menerima doanya orang yang lahan. Tahu lahan? Lahan teh yang membacanya nggak benar, salah bacanya. Mantakan kita kalau doa, kalau sholawat bacanya kudu benar. Mantakan penting ngaji teh, ngaji ilmu nahwu teh penting, kayak santri tuh ngaji ilmu nahwu teh penting. Karena apa? Karena dalam kitab Imri teh ya, wanahu aula awalan ayub ama idil kalamu donahu layub hama. Penting ngaji ilmu nahwu teh. Atuh saya udah tua nggak keboro ngaji begituan mah. Di dalam kitab Fathul Muin dijelaskan kalau kita doa takut salah atau nggak ngerti dengan maknanya, minimal kudu tahu judul doanya. Seperti kita doa apa, misalkan hifdzul iman, jadi kudu tahu judulnya minimal gitu. Mantakan sholawat teh kudu bener. Atau kapan waktu-waktu yang diijabah nih, saya bingung. Pengen banget doa teh diijabah, sholawat teh diijabah, kapan atuh waktunya? Sahabat bertanya kepada Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, kapan waktu-waktu doa yang diijabah?" Dijawab oleh Kanjeng Rasul, "Jauful lail," yaitu di tengah-tengah malam. Itu waktu-waktu yang dijabah, tengah-tengah malam. Seperti mana? Sahur jam 2, jam setengah 3, itu waktu-waktu yang dijabah. Malah guru saya mah wasiat terhadap santrinya, kalau pengen hasil maksud, kata guru saya nih, ngaji pengen hasil maksud, kudu mau minum ludah temennya, kudu mau minum acai temennya. Maksudnya apa Jember amat minum ludah temennya, minum acai temennya? Maksudnya teman-teman mah pada tidur, pada ngiler, kita mah bangun. Ngapain? Sholawat, wiridan, talaran. Karena itu waktu yang sangat diijabah. Terus kapan lagi waktu yang sangat diijabah ya Rasulullah? Yaitu dijawab oleh Kanjeng Rasul, waduburo sholawatil maktubah, yaitu setelah sebada sholat fardu, dohor, asar, isya, subuh, maghrib. Satu lagi asar, itu 5, pokoknya yang 5 sholat fardu. Setelah sholat fardu, sholawat doa, sholawat doa, sholawat doa, itu waktu yang banget diijabah. Kata siapa? Kata Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa kita kudu sholat bu, pak? Kenapa? Karena walaupun bapak-bapak jenggot kayak kawat, ketika datang malaikat dicabut nyawa, ngejelepat mual bakal kuat. Benar, mantakan kudu mau cari ibadah yang pendek tapi untung, yang enteng tapi untung. Apa? Tidak ada lagi terkecuali sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu pembuktian kita cinta ke Kanjeng Nabi. Sholawat teh bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Bu, kalau kita membahas tentang cinta, balik lagi nih yang tadi, kalau kita membahas tentang cinta, apa sih yang dinamakan cinta? Dari tadi cinta-cinta wae, dari awal. Kan anak muda bingung, apa sih yang dinamakan cinta? Cinta itu bu, sayun layuro walayu hasu walakin yumasu fi qalbi. Apa arane cinta? Cinta itu perkara kang ora bisa den tingali kalawan mata, lan ora bisa den anggepokakan kalawan tangan, tapi cinta itu bisa dirasakan getarannya ing dalam hati. Itu cinta. Kata ibu-ibu teh, lala ora wae sincun. Ora ada anta ada ya. Ngomongnya apa tahu, mbe we. Maksudnya gini, cinta itu perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasakan oleh tangan, tapi cinta bisa dirasakan getarannya di dalam hati. Itu cinta. Cinta bu, pangkatnya ada 8.
paling tinggi pangkat cinta yaitu asyik. Di dalam kitab surah Al-An'am, ya asikin tawalahu fi hubbihi hadahu al hasanul jamilul mufradu. Ya asikin tawalahu fi hubbihi, hei kekasihku, asik cinta ke Nabi. Tawalahu ay akunu sukaro, marabuk cinta kalian semua kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang sudah tenggelam dalam lautan cinta, bu, ditusuk kagak kerasa, disundut nggak kerasa, dibacok nggak kerasa. Karena apa? Sudah tenggelam dalam lautan cinta. Karena apa? Karena cinta itu mabni. Ketika cintamu murab, maka cintamu dusta. Cinta itu tetap. Jika cintamu berubah, maka cintamu dusta. Seperti apa? Seperti manusia. Manusia ini terbagi dua. Ada murab, ada mabni. Sebagaimana dalam kitab Alfiyah dijelaskan, fal ismu minhu murabun wal mabni lisabahil minal hurufi mudni. Isim teh ada dua, ada isim murab, ada isim mabni. Murab artinya berubah, mabni artinya tetap. Manusia juga ada dua, ada murab, ada mabni. Murab berubah, mabni tetap. Nah, ini kita di sini termasuk golongan yang mana? Berubah apa yang tetap? Kalau kita mah masih golongan murab, berubah. Artinya apa? Kita mah kadang ngaji, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Kadang-kadang kita mah berarti masih berubah, masih murab. Ketika dihina, dicaci maki, kita muka-mukan. Ketika dimulia-mulia, hidung megar. Betul? Berarti masih berubah, masih murab. Nah, kalau manusia yang benar-benar manusia, yaitu adalah manusia yang mabni, yang tetap walaupun hujan gede, petir, tsunami, gunung meletus, tetap ngaji mah ngaji, ibadah mah ibadah. Berarti itu orang sudah mabni, sudah tetap. Dihina, dicaci maki, nggak ngamuk, di mulia-mulia hidung nggak megar, berarti itu orang udah mabni. Sama seperti cinta. Jika cintamu berubah, jika cintamu murab, maka cintamu dusta. Cinta yang sebenarnya adalah mabni. Tetap ketika kau sudah cintanya mabni, maka ketika dihina, dicaci maki, diolok-olok, nggak ngambek. Ketika di mulia-mulia, hidung nggak megar. Karena apa? Karena sudah tenggelam dalam lautan cinta. Yang diingat sama dia hanyalah kanjeng Rasul. Jadi dia mah nggak ingat hinaan, nggak ingat caci makian, nggak ingat sama dimulia-muliaan. Nggak ingat dia mah, yang dia ingat hanyalah kekasihnya, yaitu kanjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dicontohkan oleh Al-Imam Busiri. Kata Imam Busiri dalam sairannya, amin tajakuriji ronin biji salami mada tadam anjaro mimuklatim bidami. Apakah terbayang Nabi berteduh di pohon salam, cintaku mengeluarkan air mata berdarah. Nah, ini Imam Busiri nyontohkan terhadap kita, jangankan cinta turunnya dari hati, cinta turunnya dari mata pun itu sungguh luar biasa. Mantakan kita mengadakan acara maulid teh intisari mah untuk menambah keimanan kita, untuk menambah kecintaan kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah jatuh cinta, maka kita akan membuktikannya dengan memperbanyak baca salawat kepadanya. Anta samsun, anta badarun, anta nurul fawqa nuri, anta isiru wa ghalib, anta misbah duri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika.
ke sana samsurya dan purnama bercahaya bagaikan iksir yang indah, kayu yang penuh rahasia. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari pribadi saya. Kalau ada kata-kata yang benar, itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ada kata-kata yang kasar, mohon maaf, saya bukan makhluk halus. Dan satu lagi saya pesan, saya ini ibarat ada di sebuah jurang, di pinggir jurang nih. Saya ini mau jatuh. Jika kalian sayang padaku, maka tolonglah. Nah, saya ini lagi belajar ngaji. Saya ini lagi nyantren. Bila mana saya ada salah, maka tegurlah gitu. Dan ingat satu lagi, saya ini adalah hujan. Bila kau tidak suka padaku, maka berteduhlah. Sekian dari saya, Encun Iman, bukan Superman apalagi Batman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.